Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran Matematika Wajib bersama saya Sri Eli Mulyani dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan kali ini adalah tentang peluang kejadian bersyarat. Ini merupakan rangkaian dari seluruh peluang kejadian majemuk. Pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana menentukan peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan sekarang peluang kejadian tidak saling bebas atau disebut kejadian bersyarat. Yuk kita lihat tampilannya dalam bentuk slideshow supaya lebih jelas. Oke, apa yang dimaksud dengan kejadian bersyarat? Kejadian A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling bebas. Jika kejadian A berpengaruh atau mempengaruhi terjadinya kejadian B. Artinya kejadian B itu akan terjadi apabila atau karena terpengaruh oleh kejadian sebelumnya. Dalam hal ini adalah kejadian A, seperti itu ya. Nah, kejadian ini disebut kejadian bersyarat. Nah, bagaimana untuk menentukan peluang kejadian bersyarat atau bagaimana untuk menentukan peluangnya? Peluang kejadian bersyarat dapat ditentukan jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling bebas, di mana peluang kejadian B terjadi setelah terjadinya kejadian A, maka ditulis peluang B setelah A. Maka berlaku P A irisan B sama dengan P A kali P kejadian B setelah kejadian A. Nah, seperti itu ya. Jadi si B ini terjadi dipengaruhi oleh kejadian A sebelumnya. Yuk mari kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Saya ambil contoh-contoh soalnya, mungkin 3 saja ya. Nah, soal yang pertama, sebuah keranjang berisi 2 bola merah, 3 bola putih, dan 5 bola kuning. Akan diambil 3 buah bola secara berturut-turut tanpa pengembalian. Nah, ini artinya syaratnya ya, sebagai syarat. Jadi diambil tapi tidak dikembalikan, jadi tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambilnya bola berwarna A berturut-turut warna kuning, B pengambilan pertama dan kedua merah, lalu yang ketiga putih, C pengambilan pertama merah, kedua putih, dan ketiga kuning. Nah, kalau kita lihat dari soal ini jelas dalam keranjang ini terdapat 2 merah, 3 putih, dan 5 kuning. Jadi seluruhnya bola yang berada dalam keranjang ada 10 bola dan itu merupakan ruang sampelnya. Nah, akan diambil 3 bola tidak sekaligus tetapi secara berturut-turut, jadi satu persatu begitu ya. Oke, kita bahas satu persatu untuk pertanyaan A, B, dan C. Nah, kita lihat pada slide berikutnya untuk yang pertama ya, yang A. Kita tampilkan dulu untuk merah misalkan M, untuk putih P, ini ada 3 bola, lalu yang kuning kita notasikan K, ada 5. Jadi seluruhnya atau ruang sampelnya adalah 10. Yang pertama yang diharapkan berapa peluang terambilnya berturut-turut warna kuning. Nah, sedangkan yang kuning itu ada 5 kan. Nah, ini yang kuning ada 5 dan tanpa pengembalian. Jadi ketika mengambil bola yang pertama nggak dibalikin lagi ke keranjangnya gitu. Sehingga kan otomatis isi keranjang berkurang kan. Otomatis berpengaruh terhadap ruang sampelnya. Jadi yang pertama kuning, yang kedua kuning, ketiga kuning gitu berturut-turut. Yang kuning pertama berarti kan masih ada 5 bola kan. Berarti 5 per 10 karena tidak dikembalikan ya, tanpa pengembalian, maka jadi berkurang, tinggal 4 warna kuningnya. Otomatis ruang sampelnya juga berkurang jadi 9. Selanjutnya untuk bola ketiga masih kuning, karena sudah diambil 2 maka tinggal 3. Otomatis ruang sampelnya juga berkurang menjadi 8. Sehingga total dikalikan 5 kali 4 kali 3 60, dibagi 10 kali 9 ke 8 720, dan kita sederhanakan menjadi 1/12. Nah, itu adalah peluang terambilnya 3 bola berturut-turut warna kuning. Perlu diperhatikan karena tanpa pengembalian maka ruang sampel berkurang 1/1 gitu ya. Oke, yang kedua sekarang yang pertama dan kedua merah, lalu yang ketiga putih. Kita lihat merah ada 2. Sedangkan ruang sampelnya 10. Berarti yang pertama 2/10.
tidak dibalikan, maka yang merah berkurang 1 menjadi 1/9. Nah, tinggal yang putih masih utuh, ada 3, tetapi ruang sampel berkurang karena sudah diambil 2 bola merah. Kita lihat hasilnya seperti ini. Yang pertama bola merah, berarti masih ada utuh, ada 2 kan, 2/10. Oke, dikalikan 1/9. Kenapa? Karena yang merah tinggal 1 dan ruang sampelnya berkurang 1, jadi /9. Yang ketiga bola putih masih utuh, semuanya ada 3, lalu ruang sampelnya berkurang 2 karena tadi 2 bola merah sudah diambil, jadi dikalikan 3/8. Setelah kita hitung hasilnya adalah 6/720 atau disederhanakan menjadi 120. Oke, sekarang yang ketiga, berturut-turut merah, putih, dan kuning. Yang merah ada 2, yang putih ada 3, yang kuning ada 5. Berarti untuk peluang pengambilan ketiga bola itu adalah merah 2/10, putih ada 3 kali 3/9, kuning ada 5/8. Dengan jangan lupa, karena tanpa pengembalian maka ruang sampelnya berkurang 1/1. Setelah kita hitung diperoleh 30/720 atau kita sederhanakan menjadi 1/24. Nah, begitu itu cara menentukan atau hasil dari proses menentukan peluang kejadian bersyarat. Sehingga kejadian pertama itu mempengaruhi kejadian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, dengan syaratnya apa tadi? Yaitu tanpa pengembalian. Bagaimana kalau kita ambil contoh yang syaratnya dengan pengembalian? Oke, nah untuk contoh yang kedua ini kita ambil contoh sebagai berikut. Dari satu set kartu bridge akan diambil 2 kartu secara berurutan dengan pengembalian. Ini syaratnya. Kalau tadi tanpa pengembalian, sekarang dengan pengembalian. Sehingga otomatis ruang sampelnya tidak berubah. Karena kartu yang diambil dikembalikan lagi ke dalam tempatnya. Pertanyaannya, tentukan peluang terambilnya kartu hitam dan kartu merah. Lalu yang B, kartu as dan kartu keriting. Yuk kita bahas untuk jawabannya A. Kartu hitam pada satu set kartu bridge ada 26. Begitu juga kartu merah pada satu set kartu bridge ada 26. Nah, ruang sampel dari kartu bridge dalam satu set itu adalah 52. Yang diminta di sini ada kartu hitam, kartu merah, kartu as, dan kartu king keriting. Oh, kartu keriting ya, maksudnya bukan kering di sini, sorry. Bukan king tapi kartu keriting. Nah, kartu as itu ada 4. Sedangkan kartu keriting ada 13. Yuk kita bahas. Nah, untuk kartu hitam karena dengan pengembalian maka otomatis si ruang sampel tetap ya. Kartu hitam ada 26/52 sebagai ruang sampelnya. Kartu merah juga tetap 26, dan lihat di sini tidak ada perubahan untuk ruang sampel. Kenapa tidak berubah seperti tadi? Karena syaratnya dengan pengembalian. Jadi kartu yang sudah diambil dikembalikan lagi, otomatis ruang sampel tidak berubah. Kalau kita sederhanakan 26/52 itu adalah setengah. Ya, ini bukan 1/4, maaf, setengah. Begitu juga 26/52 setengah. Setengah kali setengah 1/4. Maaf, ini belum diedit sepertinya ya. Harusnya jawabannya adalah 1/4. Itu untuk pengembalian, untuk peluang pengambilan kartu hitam dan kartu merah secara berturut-turut. Bagaimana untuk kartu as dan kartu keriting? Maaf, di sini juga kartu keriting ya, bukan kartu king keriting. Ini banyak sekali yang belum diedit. Nah, kartu as itu karena ada 4, maka peluangnya adalah 4/52. Sedangkan kartu keriting ada 13, jadi 13/52. Disederhanakan menjadi 1/13 kali 1/4. Maka diperoleh jawabannya 1/52. Nah, itu adalah jawaban atau contoh soal dari peluang kejadian bersyarat dengan syarat dengan pengembalian. Nah, bagaimana yang ketiga? Di dalam kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola kuning. Jika akan diambil 2 bola secara berturut-turut dengan pengembalian, nah ini syaratnya dengan pengembalian. Tentukan peluang terambilnya bola merah dan putih. Bola putih dan kuning
merah dan merah lagi pada pengambilan kedua. Kita catat dulu bola-bola yang terdapat dalam kotak itu ada berapa. Kalau kita hitung bolanya ada 9, maka itu merupakan sebagai ruang sampelnya. Kita catat kembali untuk jawabannya. Nah, bola untuk merah ada 4, untuk putih ada 3, dan kuning ada 2. Otomatis ruang sampelnya 9. Akan diambil 2 bola berturut-turut. Nah, dengan pengembalian ya. Nah, karena dengan pengembalian otomatis ruang sampel tidak berubah. Untuk bola berwarna merah ini ada 4, berarti 4/9. Karena dikembalikan maka ruang sampel tidak berubah, sehingga peluang untuk pengembalian bola warna putih 3/9. Lalu kita kalikan, hasilnya adalah 12/81. Nah, itu sudah, ini masih bisa disederhanakan sebetulnya ya. 12 dibagi 3 4, 81 bagi 3 27. Selanjutnya untuk pengambilan peluang bola warna putih dan kuning. Putih ada 3, kemudian yang warna kuning ada 2. Jadi 3/9 kali 2/9, hasilnya 6/81. Kalau disederhanakan masing-masing bisa ya dibagi 3, 2/27. Oke, selanjutnya lagi untuk yang C. Nah, peluang pengembalian yang pertama merah, yang kedua merah lagi. Merah ada 4, berarti 4/9. Dibalikin lagi, jadi tetap 4/9 lagi. Karena syaratnya tadi dengan pengembalian. Tidak mengubah banyaknya bola merah dan tidak mengubah ruang sampelnya, sehingga diperoleh 16/81. Nah, itu beberapa contoh soal dan pembahasannya dari peluang kejadian majemuk, khususnya itu peluang kejadian bersyarat. Nah, berikut akan saya tayangkan juga ini sebagai latihan khususnya untuk peluang, menentukan peluang kejadian bersyarat ya. Nah, saya ambil, Anda dapat menyelesaikannya, khususnya kalian yang saat ini tengah duduk di kelas 12 baik IPA maupun IPS ya, MIPA maupun IPS, dapat mengerjakan contoh soal latihan soal nomor 6 dan 7 ini sebagai contoh dari peluang kejadian bersyarat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat menyelesaikan latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan.